Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ratnakusuma Wardhani. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Jember. Saya berasal dari Kepanjen, mengajar fisika di SMA Negeri 1 Kepanjen. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap menerima pembelajaran fisika kali ini? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas. Oke, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini yang tidak hadir siapa? Oh, masuk semua. Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Kali ini Bu Ratna akan mereview pembelajaran sebelumnya. Di benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gayanya dihilangkan. Contohnya apa kalau benda elastis? Karet, adalah apa lagi? Ada pentil, ada apa lagi? Ketapel. Pegas adalah benda elastis, jadi ketika ditarik pegasnya bertambah panjang. Kalau ketika dilepaskan otomatis pegasnya kembali ke posisi semula. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pegas, lebih tepatnya ke hukum Hooke. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, setelah melakukan percobaan dan diskusi, siswa dapat menganalisis hubungan gaya dan pertambahan panjang dengan benar. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan, nanti kalian bisa menganalisis bagaimana sih hubungan gaya dan pertambahan panjang. Nah, untuk langkah pembelajaran kali ini, kita menggunakan problem based learning. Jadi nanti akan Bu Ratna awali dengan pemberian video yang akan kalian pecahkan kenapa sih permasalahan yang ada di dalam tersebut itu terkait dengan hukum Hooke. Kemudian yang kedua, mengorganisasi siswa dalam berkelompok. Jadi sudah Bu Ratna bagi kelompok, nanti kalian akan berkelompok. Yang ketiga adalah kalian melakukan percobaan dan diskusi. Untuk yang keempat, kalian nanti akan mempresentasikan hasilnya. Jadi perwakilan kelompok nanti akan mempresentasikan hasil. Dan yang terakhir adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dari video yang awal Bu Ratna berikan. Nah, di dalam pembelajaran kali ini Bu Ratna ambil 3 penilaian ya. Untuk pengetahuan nanti Bu Ratna ambil dari Google Form. Di akhir pembelajaran semacam kuis, kuisnya tidak banyak, hanya ada 4 soal. Kemudian nanti yang kedua penilaian sikap, penilaian sikapnya nanti penilaian selama percobaan dan selama diskusi. Untuk penilaian keterampilan nanti akan Bu Ratna lihat ketika kalian men-set alatnya. Sudah tepat atau belum? Bisa dipahami? Silakan diamati video yang ada di layar LCD. Oke, sudah bisa teramati videonya? Jadi tadi menjawab tentang bahwa di dalam mobil itu ada suatu sistemnya namanya sistem suspensi. Di bagian mananya kira-kira ada yang tahu? Untuk menjawab permasalahan yang Bu Ratna sajikan tadi, sudah Bu Ratna bagi kelompok 1 sampai kelompok 8. Duduknya kelompok 1 silakan duduk di sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah menerima statif? Kertas grafik? Pegas? Coba dicek, pegasnya sudah? Beban? Gunting? Benang? Oke. Silakan melakukan percobaan, dibaca dulu langkah kerjanya, diamati, jika ada pertanyaan boleh diajukan. Sudah ada tulisannya? Sudah. Oke, berarti diukur dulu panjang awalnya berapa. Diukur perubahan panjangnya. Tadi panjang awalnya sudah? Nah, yang ininya diisi juga.
tadi lihat proses menggantungkan pegasnya. Coba melihat proses penggantungan pegasnya tadi. Bisa dibuka? Coba di-scan. Asli. Enggak, diklip di staples gitu. Scan yang halaman 2 tadi. Bisa enggak? Coba. Nah. Langsung itu. Kalau sudah dari kelompok 1 sampai kelompok 8, adakah yang mau mempresentasikan hasilnya? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai praktikum yang sebelumnya tentang elastisitas dan juga hukum Hooke. Dan kita akan memulainya dari perkenalan diri dahulu dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Ferdian Cokhirul Anam, nomor absen 11. Saya Nasya Malfakila, nomor absen 27. Saya Sidia Balsa Fitri, nomor absen 6. Saya Nova Atri Kurniawan, absen 28. Nah, sebelum itu kami akan mengawali presentasi kami pada kali ini dengan memberikan data yang telah kami dapat sebelumnya. Seperti yang telah dilakukan dan juga sesuai dengan langkah kerja, kita melakukan 3 kali pengamatan, 3 kali praktikum dengan massa beban yang berbeda-beda. Pada kesempatan yang pertama, kami menggunakan beban yang massanya 0,02 kg atau 20 gram. Lalu di praktikum kedua, kita menggunakan beban yang massanya 0,05 kg. Demikian jawaban kami mengenai analisa data. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah dari 3 percobaan yang telah dilakukan hasil penetapan pegas itu sama atau berbeda? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya Nasya Malfa Akila, nomor 27, izin menjawab. Berkaitan dengan pertanyaan Elis sebelumnya, kalau konstanta pegas yang kami dapatkan pada 3 kali percobaan adalah sama, yaitu 10 Newton per meter. Mengapa? Hal ini disebabkan karena konstanta pegas merupakan identitas dari pegas itu sendiri atau karakteristik dari pegas itu sendiri. Yang artinya, pegas tidak akan mendapatkan konstanta yang berbeda-beda apabila yang digunakan, pegas yang selama digunakan itu sama. Kecuali dia mendapatkan pegas selagi atau digantungkan pegas di bawahnya, maka itu bisa saja berbeda. Hal ini disebabkan karena konstanta pegas itu berhubungan dengan tegangan dan juga regangan, lalu berhubungan juga dengan gaya yang diberikan serta pertamaan panjang. Oleh karena itu, jika misalnya ada perubahan atau perbedaan sedikit, biasanya itu tidak terlalu signifikan. Misalnya kami mendapatkan 10 Newton per meter. Bisa saja teman-teman ada yang mendapatkan 12, bisa mendapatkan 11, yang artinya tidak terlalu panjang. Hal ini bisa disebabkan karena adanya error atau kesalahan, atau mungkin memang ada bagian-bagian yang membuat kami mengalami perbedaan jawaban. Demikian. Jelaskan tentang hukum Hooke yang menyatakan bahwa pegas jika dia diberi gaya terus-menerus maka pegasnya akan bertambah panjang. Tetapi jika sudah melebihi batas elastisitasnya maka benda akan pada kondisi plastis dulu, baru jika sudah melebihi plastis maka bendanya akan patah. Karena punya contoh soal, ada pegas panjang awalnya 10 cm, ketika diberi beban otomatis dia akan bertambah panjang menjadi 0,5 cm. Jika konstanta pegasnya 200, yang ditanyakan berapa massa beban tersebut. Ada yang mau mencoba menjawab? Oke, boleh. Di sini ya. Cek dulu ya, Ega nomor apa? Diketahui panjang mula-mulanya berarti L0-nya 1
cm ubah ke meter jadi 0,1, delta X-nya 0,5 ubah ke meter jadi 0,05, betul? Oke, ini betul, K-nya 200, G-nya 10. Yang ditanyakan masanya, tadi gaya pemulih rumusnya adalah min K kali delta X. Bu, min-nya tidak usah dimasukkan, bagaimana? Tidak apa-apa karena negatif hanya menandakan arah gayanya saja. Berarti F-nya ketemu 200 kali 0,005, Oke, 1, ini benar ya? Berarti F-nya sama dengan W atau gaya berat M kali G. Berarti M-nya nanti F per G. 1/10, sudah betul? Oke, kita lanjut. Di bagian sini ya. Jadi, kenapa sih mobil rally ataupun ketika kita berkendara melewati polisi tidur, yang sering kita jumpai ya, ataupun melewati jalan yang tanjakan, kenapa sih kok nggak langsung terpental? Nah, karena di mobil itu sudah dimodifikasi supaya terjadi peredam. Jadi pegas yang ada di sini itu berfungsi untuk meredamkan lonjakan atau jalan yang berliku tadi, itu bisa diredamkan oleh pegas yang ada di sini. Berdasarkan dari hukum Hooke tadi, bahwa ada gaya pemulih kan? Nah, silakan di-scan, di situ ada 4 soal, dikerjakan dulu. Untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan kalian tentang hukum Hooke, nanti Bu Ratna share link ya di grup WA. Nanti kalian buka di bagian halaman terakhir, paling terakhir sendiri, nanti akan ada latihan soal, bisa dikerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Bu Ratna tutup, kita lakukan refleksi pembelajaran dulu. Apa yang sudah dipahami tentang pembelajaran kali ini? Oke. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ada yang sudah dipahami tentang kali ini? Atau mau menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang kalian senangi tentang pembelajaran kali ini? Apa yang kalian senangi tentang pembelajaran kali ini? Jawab yang saya membaca 5 huruf Fransai dan yang absen 24. Yang saya suka dari pembelajaran kali ini yakni proses dalam kami mengerjakan LKPD dari Bu Ratna, yakni tentang kita mempelajari tentang video yang sudah kita lihat tadi dengan memperhitungkan rumus-rumus yang ada dan juga soal yang kita kerjakan dalam Google Form yang kita kerjakan tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ketua kelas. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.